Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan trigonometri. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang trigonometrinya, kemudian aturan-aturan yang berlaku pada trigonometri, intinya kita berfokus pada trigonometrinya. Nah, sekarang kita akan membahas trigonometri ini bisa diselesaikan untuk menyelesaikan masalah apa sih? Nah, yang pertama, kemarin kan kita selalu membahas segitiga. Nah, jadi masalah trigonometri yang pertama ini berkaitan dengan luas segitiga. Jadi luas segitiga yang selama ini kita ketahui itu kan secara umum rumusnya ada dua ya, yang sudah dipelajari dari SD, SMP. Yang rumus pertama itu luas segitiga adalah setengah dikali panjang alas dikali tinggi segitiga. Kemudian ini kalau diketahui panjang alas dan tinggi segitiga ya. Kemudian rumus luas yang kedua itu kalau misalnya diketahui panjang ketiga sisi. Kalau misalnya diketahui panjang ketiga sisi dari sebuah segitiga, rumusnya kan jadi gini, akar S dikali S dikurang A, kemudian S dikurang B, kemudian dikali S dikurang C. Di mana A, B, C ini adalah sisi-sisi segitiga, dan S ini adalah setengah dari keliling segitiga. Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana cara menentukan luas segitiga saat kita tidak bisa menentukan berapa panjang alas, berapa panjang tinggi, ataupun kita tidak tahu panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari trigonometri. Oke, jadi misal ada segitiga sembarang ABC seperti ini. Nah, kemudian yang diketahui adalah ini kan kita sudah tahu ya, kalau menamakan sisi itu yang sisi di depan sudut itu namanya seperti sudut itu. Jadi misalnya ini sisi di depan sudut A, jadi ini adalah sisi A. Nah, panjang sisi A ini misalnya 10 cm atau panjang BC 10 cm. Kemudian diketahui lagi sisi C atau sisi AB ya, ini adalah 14 cm. Nah, kemudian diketahui lagi nih sudut ABC. Sudut ABC itu besarnya 30 derajat. Sudut ABC ini yang mana? Kita lihat dulu. ABC berarti sudutnya yang ini. Nah, sudut ini itu 30 derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC berapa. Nah, ini kalau berdasarkan dua rumus yang sudah kita pelajari dari SD kan tidak bisa, karena kita tidak tahu tingginya berapa. Kemudian kalau mau pakai rumus yang pertama, kalau mau pakai rumus yang kedua kita tidak tahu panjang sisi yang ini berapa. Nah, di sinilah kita menggunakan bantuan trigonometri. Sekali lagi, trigonometri itu kaitannya kemana? Ke segitiga siku-siku. Jadi kita buat dulu, sebisa mungkin kita buat dulu segitiga siku-siku. Nah, di sini kita bisa membuat garis tinggi dari titik C ke sisi C. Nih. Atau ini aja. Ini 30 derajat ya. Nah, yang mana kalau garis tinggi itu pasti tegak lurus. Oke. Jadi dari titik C kita buat garis yang tegak lurus sisi AB atau sisi C ini. Nah, di sini kita namakan titik D. Nah, sekarang kita sudah dapat dua buah segitiga siku-siku. Nah, kita kan tahu kalau luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sekarang kita sudah punya tingginya. Tingginya adalah CD dan alasnya adalah AB. Nah, jadi kira-kira kita pakai rumus yang pertama nih ya. Nih, setengah dikali alasnya apa? Alasnya AB. Kemudian tingginya apa? Tingginya CD. Nah, sekarang AB kan kita sudah punya panjangnya berapa? Tinggal si CD yang kita belum punya panjangnya berapa. Nah, berarti kita cari CD dulu nih. Kita cari CD. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah cari CD. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah cari CD. CD itu kan yang ini. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita dapat dua buah segitiga siku-siku nih di sini. Berarti kita bisa tinjau dari sini atau dari sini, karena CD itu masuk ke kedua segitiga siku-siku ini. Lebih baik kita tinjau dari segitiga BCD. Kenapa? Karena ada sudut di sini. Kita bisa menggunakan bantuan trigonometri.
Oke, jadi kita fokus dulu ke segitiga BCD. Nah, kalau kita fokus ke segitiga BCD, berarti ada sudut nih kan 30 derajat. Nah, sudut ini apalagi yang kita ketahui? Oh, kita tahu samping sudut. Oh, bukan. Ini bukan samping ya. Ini BA, sedangkan samping sudut 30 derajat itu hanya BD. Jadi yang kita ketahui hanya miring. Hanya miring. Oke, hanya miring karena si A ini, si 10 cm ini ada di depan, ada di seberang sudut 90 derajat. Nah, jadi yang kita ketahui hanya miring dan sudut 30 derajat ini. Yang mau kita cari ini. Nah, sisi ini itu bagaimana hubungannya dengan sudut 30 derajat? Dia ada di depan kan? Nah, kita mau cari depan, kemudian yang kita ketahui miring. Depan dan miring hubungannya kemana? Ke sinus. Jadi kita bisa pakai sinus. Sinus B itu sama dengan perbandingan sisi depan per miring, ya kan? Sisi depan langsung saja ya. Sin 30 derajat ya. Sama dengan perbandingan sisi depannya apa? CD. Berbanding sisi miringnya apa? 10 cm. Sin 30 kan kita sudah tahu karena ini sudut istimewa. Berapa? Setengah. Sama dengan CD per 10. Nah, ini jadi kita bisa dapat nih CD berapa? Ini kan sama dengan 10 per 2 sama dengan CD, atau CD-nya sama dengan 5. Oke? Atau dari sini kita bisa buat gini. CD sama dengan 10 dikali sin 30 derajat. Oke? Nah, berarti kita kan sudah dapat CD ini. Bisa kita substitusikan ke sini. Jadi luas sama dengan setengah dikali AB dikali CD. Di mana AB sudah dikasih dari soal. Kalau AB itu 14, kemudian CD itu adalah 10 dikali sin 30 derajat. Setengah dikali 14 dikali 10 dikali setengah. Berarti 35. Oke, jadi kita bisa menggunakan bantuan trigonometri untuk menentukan luas segitiga. Nah, kemudian ini ada contoh soal kedua. Kalau ada segitiga sembarang PQR, yang diketahui adalah sudut P, ini 30 derajat, sudut Q 60 derajat, dan panjang sisi P atau sisi QR, ini 4 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan luas dari segitiga PQR ini berapa. Nah, kita kan sudah tahu tuh kalau jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut P kalau ditambah dengan sudut Q ditambah sudut R ini akan menghasilkan 180 derajat. Dimana kita sudah punya dua buah sudut, yang dicari tinggal satu buah sudut. Jadi kita bisa cari nih, sudut P kan 30 derajat, sudut Q 60 derajat, sudut R sama dengan 180 derajat. Berarti sudut R ini sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 60 derajat. Atau 90 derajat hasilnya. Jadi sudut R ini adalah 90 derajat atau sudut siku-siku berarti di sini ya. Nah, kalau misalnya di sini siku-siku, berarti ini kan adalah tingginya. Karena ini sisi miring, sisi yang ada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi ini adalah sisi miring, maka tingginya adalah 4 dan alasnya adalah PR, atau kita belum tahu alasnya berapa di sini. Nah, jadi berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih. Setengah dikali alas dikali tinggi. Karena kalau bentuk segitiga siku-siku tuh pasti gini kan. Nah, ini tinggi, ini alas. Ini yang sisi miring. Nah, ini sisi miring. Nah, sekarang kita tingginya sudah punya. Tinggi kita buat gini dulu ya, setengah dikali RQ dikali PR. Nah, PR kita sudah punya nih. RQ kita punya. RQ kita punya 4. Nah, sekarang kita belum punya PR. Berarti PR dulu yang kita cari. Ini nih PR. Nah, kira-kira kita bisa cari PR nih bagaimana? PR ini kan sisi apa? Sisi Q. Sisi Q ya. Ya, lihat apa saja yang sudah kita tahu.
sin Q. Ya, kita punya sudut Q, kita punya sisi P, dan kita punya sudut P. Yang dicari adalah sisi Q. Sudah kebayang belum kira-kira? Kita mau kemana? Mau pakai apa? Nah, dari analisis yang diketahui dan yang ditanyakan, kita bisa pakai aturan sinus. Kan yang ditanya sisi Q. Kita mengetahui sudut Q berapa. Kita juga tahu sisi P berapa dan sudut P juga kita tahu. Berarti kita bisa pakai ini. Jadi Q itu sama dengan P dikali sin Q per sin P. Q ini adalah QR. Berarti Q ini adalah PR. Jadi PR-nya di sini boleh kita ganti. Jadi P dikali sin Q per sin P. Nah, ini kita lanjut di ini kita hapus ya. Jadi kan kita punya P per sin P sama dengan Q per sin Q. Yang dicari adalah Q. Jadi gini hasilnya ya. Nah, ini kan 2 nih. Dikali panjang P berapa? 4. Sin Q. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Per sin P. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti kita bisa dapat apa? Ini kan berarti 2 dikali 2 akar 3 per setengah. Atau biar cepet boleh kita kali 2. Ini setengah, pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian ya. Nah, jadi 2 akar 3 dikali 2. Kemudian tinggal kita selesaikan. Berarti ini jadi 4 akar 3 dikali 2 atau 8 akar 3. Oke, jadi kira-kira begitu kalau misalnya mau mengerjakan, kalau misalnya mau mencari luas segitiga, dimana kalian tidak bisa langsung pakai rumus yang sudah diketahui dari SD, rumus yang ini ya. Tidak bisa langsung karena terkendala yang diketahui. Nah, kalian bisa gunakan bantuan trigonometri. Jadi dianalisis dulu, kira-kira bisa enggak kalian bentuk segitiga siku-siku. Kemudian bisa enggak kalian gunakan cari perbandingan trigonometri di situ. Jadi kalian ketemu panjang sisinya berapa, atau kalian bisakah gunakan aturan sinus atau kosinus ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan sebuah luas segitiga, tapi kalian tidak bisa secara langsung menggunakan rumus ini, maka coba dianalisis dulu trigonometri apa yang bisa kalian gunakan.